Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Saya Nofir Santi di Menara 105 akan membersamai Bapak dan Ibu yang akan membahas tentang tema manajemen dan audit energi dalam upaya mendukung tercapainya net zero karbon Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seminar ini diselenggarakan oleh IS Ukrop dan Rima Ginanjar Arsitek. Hari ini kita berkumpul untuk membahas topik yang tak hanya relevan tetapi juga krusial bagi masa depan Indonesia dan dunia, yaitu manajemen dan audit energi dalam upaya mendukung tercapainya net zero karbon Indonesia. Dalam era di mana perubahan iklim menjadi isu yang semakin mendesak, langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target net zero karbon menjadi yang penting berkelangsungan hidup di bumi ini. Bisa open kamera Bapak dan Ibu jika sudah siap untuk seminar hari ini dan berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Dan bagi yang senyum terbaik Bapak dan Ibu ke peserta Zoom lainnya. Senyum terbaik Bapak dan Ibu menjadi sedekah di hari ini dan berpahala insya Allah. Ya, bisa open kamera Bapak dan Ibu jika sudah siap untuk seminar hari ini dan berikan senyum terbaik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera mulai acara. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Dalam acara hari ini, kita akan mendengarkan pandangan dari Ibu Rima Ginanjar selaku owner Rima Ginanjar Arsitek yang telah berkecimpung dalam berbagai sektor industri seperti desain, konsultan dekarbonisasi, dan training. Untuk misi Ibu Rima Ginanjar sendiri mencapai net zero karbon Indonesia tahun 2045. Masya Allah, keren banget Ibu Rima ini. Dan praktisi yang sudah hadir juga dengan Bapak Haikal yang telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perubahan ini. Mereka akan berbagi wawasan terbaik dalam manajemen energi serta menguraikan pentingnya audit energi dalam mengidentifikasi dan mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien. Namun hari ini bukan hanya tentang penegakan, kami juga ingin melibatkan Bapak dan Ibu secara aktif dalam perubahan ini. Oleh karena itu, bisa stay tune bagi Bapak dan Ibu yang di akhir acara, saya akan pandu untuk terlibat langsung dalam upaya mencapai net zero karbon. Salah satunya dengan training menjadi auditor energi, di mana Bapak dan Ibu akan dilatih untuk menjadi agen perubahan yang ahli dalam mengidentifikasi potensi penghematan energi dan mengelola energi dalam efisien dan berbagai sektor. Baik, berikut profil dari Ibu Rima Ginanjar. Saya akan sebutkan S1-nya Ibu Rima Ginanjar dari Curtin University Australia, Bachelor of Architecture. S2-nya di University of Liverpool, UK, Master of Sustainability Environmental Design in Architecture. Tanpa nunda lebih lama, silakan Ibu Rima Ginanjar. Assalamualaikum Ibu Rima. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Novi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Novi pengenalannya. Wah, luar biasa hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering kali ya sekarang sudah mendengar masalah tentang zero carbon di mana presiden dan para global leaders lagi berusaha nih untuk penurunan karbon. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan memang untuk penurunan karbon adalah energi efisiensi. Energi efisiensi ini adalah low hanging fruit gitu ya, atau hal yang paling mendasar di konsep zero carbon. Nah, boleh di-share Mbak Andi untuk presentasi saya hari ini. Di sini saya akan menunjukkan sebuah roadmap ya yang sebenarnya Indonesia sudah buat bersama Danish Energy Agency dan Kementerian ESDM. Nah, kita bisa ngintip nih, ada ini jarang ya orang melihat strategi ini, dan kita bisa lihat langsung bagaimana roadmap Indonesia ke depannya, plan-plan Indonesia ke depannya untuk mencapai zero carbon. Nah, salah satunya memang untuk di building yang sudah ada atau existing building, bangunan yang sudah ada, pasti kan banyak sekali ya di Indonesia. Jadi kita bukan hanya pastinya membangun bangunan baru yang keren dan energi efisien, tapi bangunan yang sudah ada sekarang harus kita efisiensikan energinya. Nah, di short term-nya, apa Bapak Ibu sudah dapat melihat filenya, presentasinya? Oke, sambil menunggu. Nah, ini dia. Jadi untuk operasional bangunan
saat ini Indonesia sudah membuat requirement ya untuk mewajibkan energi manajemen di bangunan-bangunan. Nah, di short term-nya nih kita bisa lihat plan pemerintah ke depannya agar kita nggak ketinggalan nih dan kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan nggak ketinggalan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia untuk mencapai zero carbon. Jadi di sini kita bisa lihat train building managers in energy management. Boleh di-highlight tolong di building operation di short term di 2025. Jadi memang sangat penting untuk meningkatkan profesional kita untuk membangun dan membuat profesional-profesional yang capable menjadi building energy manager yang profesional dan juga insya Allah di sini kita bisa bersertifikasi BNSP. Nah, selanjutnya memang di Indonesia dan ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia, ini ada sebuah studi ya, sebuah studi di luar negeri, di UK ini. Bayangkan ya Bapak Ibu, ini di luar negeri, di UK yang kita bisa bilang mereka sangat advance gitu ya di zero carbon. Tetapi saat mereka di survei, apakah barrier terbesar nih untuk mencapai zero carbon project? Nah, ternyata yang paling utama itu bukanlah masalah finansial, tapi yang pertama adalah masalah knowledge dan expertise. Nah, oleh karena itu hari ini Pak Haikal juga akan lebih mengelaborate apa sih energi efisiensi dan energi manajemen ini agar semoga kita di sini di Rima Ginanjar dan bersama ISQ kita bisa mencoba ya untuk mengubah atau membantulah barrier ini agar berkurang gitu. Jadi insya Allah Indonesia dengan targetnya ya di 2060 Indonesia ingin mencapai zero carbon di 2060. Jadi semoga ini menjadi langkah kecil kita yang akhirnya berdampak besar pada lingkungan. Jadi climate change yang pastinya kita bisa merasakan betapa anehnya ya climate saat ini musimnya kadang panas, kadang musim hujan tidak menentu, tiba-tiba hujannya juga um, sangat besar gitu hingga terjadi banjir bandang dan sebagainya. Dan pastinya bukan hanya masalah-masalah tadi climate yang ekstrim yang sering terjadi, kekeringan dan lain-lain, tapi kita mungkin harus ingat bahwa climate change ini dampaknya sangat dekat dengan kita, dengan kesehatan kita, keluarga kita. Jadi kita bisa mereflek cukup dengan keluarga kita saja nih yang dekat. Bagaimana mereka kita bisa lihat mungkin di tahun-tahun lalu kita lebih jarang sakit dan belakangan ini imun sistem kita menjadi lebih rentan karena buruknya polusi dan pastinya karbon yang membuat bumi ini tambah panas. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya, Rima Ginanjar. Silakan Mbak Novi dan Pak Haikal. Baik, terima kasih Bu Rima Ginanjar. Bangunan yang ada sekarang diperlukan manajemen efisiensi energi yang mengakibatkan climate change pastinya karbon yang membuat bumi tambah panas. Itu statement dari Bu Rima Ginanjar. Nah, hadirnya Ibu Rima Ginanjar ini membantu profesional yang capable dan bersertifikat BNSP. Terima kasih kepada Ibu Rima Ginanjar atas sambutan yang luar biasa dan inspiratif. Semoga menambah wawasan dan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi Ibu Rima Ginanjar. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang manajemen dan audit energi, serta bagaimana kita semua dapat berperan dalam mencapai tujuan bersama kita untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selanjutnya, tidak kalah inspiratif dengan Bapak Haikal, seorang praktisi berpengalaman dalam bidang audit energi zero karbon untuk membagikan wawasannya kepada kita semua. Izin saya bacakan profil dari Bapak Haikal, S1-nya dari Teknik Elektro, University Applied Science, Mannheim di Jerman, S2-nya Teknik Elektro di University of Kassel, Jerman. Silakan Bapak Haikal untuk menyampaikan materi dan berbagi pengetahuan dengan kami. Assalamualaikum Baik, Pak. terima kasih Mbak Novi, terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali bisa berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini.
juga bersama Bapak Ibu dari berbagai daerah yang bisa bergabung pada pagi hari ini. Izinkan saya sedikit sharing pengalaman dan wawasan yang saya dapatkan selama perjalanan karir saya terkait dengan manajemen dan audit energi. Saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke, baik. Sudah, Pak. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan net zero emission tahun 2060. Tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Mbak Rima. Jadi kita punya banyak sekali kepentingan untuk mensukseskan net zero emission. Saya sedikit share data dari beberapa sumber, yaitu situasi yang akan kita hadapi apabila perubahan iklim ini terus berlanjut jika kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut. Apa saja sih? Artinya prediksinya seandainya perubahan iklim ini terus berlanjut tanpa kita antisipasi. Nah, dampak perubahan iklim bagi Indonesia, jadi kita lihat di sini petanya, ada negara yang kategorinya tidak rentan, kurang rentan, atau sangat rentan. Ada di mana di Indonesia? Ada di kategori yang mana maksud saya Indonesia? Kategori sangat rentan. Berdasarkan data dari BMKG, dari tahun 1981 sampai 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03%. Ada yang menyebutkan sumber lain 0,045 derajat, maksud saya, maaf, derajat Celcius. Kalau kita buat rata-rata aja, 0,04 derajat Celcius. Artinya dalam waktu misalnya sekitar 100 tahun, taruhlah kita ambil angka ambil tahun awalnya itu tahun 1960, maka di tahun 2060 akan mengalami peningkatan ataupun kenaikan temperatur sekitar 4 derajat. 4 derajat itu sangat terasa loh bedanya. Coba kalau saya seandainya di ruangan kamar ataupun ruangan hotel, kita setting air conditioner kita itu 21 derajat, itu akan terasa bedanya dengan kalau kita setting 25 derajat. Nah, 4 derajat itu perubahan yang sangat signifikan. Nah, tapi masalahnya bukan hanya sekedar kenaikan temperatur, tetapi ada dampaknya karena Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang sangat luas. Nah, dampak dari itu adalah dampak turunan dari kenaikan temperatur tersebut, ada kenaikan permukaan air laut 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Sentimeter ya, per tahun ya. Bayangkan, kalau kita ambil rata-rata 1 cm saja, maka dalam waktu 10 tahun ada kenaikan permukaan laut sejauh 10 cm. 10 cm itu signifikan. Kalau 20 tahun, 20 cm. Dalam waktu 30 tahun, udah satu penggarisan. Penggarisan kita yang biasa di anak-anak SD itu kan, 30 cm, itu segitu. Kurang lebih. Kalau 30 tahun. Sementara sekitar 65% penduduk Indonesia itu tinggal di wilayah pesisir. Kita bisa bayangkan dampaknya seperti apa. Kalau ada kenaikan permukaan air laut sejauh rata-rata setinggi rata-rata 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Dampaknya 1.800 km garis pantai masuk kategori sangat rentan bagi penduduk, bukan hanya penduduk, dan ekosistem di sekitarnya. Mungkin yang punya tambak, yang punya apa namanya semacam tempat produksi garam, itu sangat sangat terdampak. Kemudian 5,8 juta kilometer persegi wilayah perairan Indonesia itu tidak aman bagi nelayan. Dan selanjutnya produksi beras di beberapa wilayah akan menurun. Jadi dampaknya perubahan iklim tadi bukan cuma sekedar kenaikan temperatur. Mungkin untuk sebagian orang, aduh nggak masalah naik temperatur. Kalau saya tinggal di rumah ada AC, di kantor ada AC, di mobil juga ada AC.
tidak jadi persoalan. Tetapi persoalannya adalah ini berkaitan dengan di sini soal pangan, soal kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir ataupun di daerah pantai. Nah, secara umum ada dua hal yang menjadi yang bisa mendrive ataupun yang bisa memperparah kondisi tersebut. Yang pertama, suplai batu bara domestik Indonesia itu menurun. Jadi di awal tahun 2022 itu mulai terasa penurunan suplai batu bara domestik. Yang ini artinya pasokan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara itu akan menurun. Sehingga untuk mengantisipasi jangan sampai kondisi ini menurun, maka ada larangan ekspor sementara. Kemudian yang berikutnya cadangan bahan bakar terbatas. Berdasarkan data tahun 2002, cadangan bahan bakar dalam negeri yang bersifat operasional itu hanya cukup untuk 20-30 hari. Jadi kalau ada misalnya krisis, kita tidak bisa mendapatkan suplai bahan bakar selama 30 hari, itu bisa dibayangkan dampaknya. Kan? Karena cadangannya hanya sampai 20-23 hari saja. Jadi kalau 25 hari berarti kita bisa bayangkan dampaknya seperti apa. Ini bukan nakut-nakutin ya, ini agar kita terbangun. Awareness kita itu terbangun. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi ini? Yang berikutnya emisi karbon semakin banyak. Tapi di sisi lain, kita punya sumber energi terbarukan yang besar, yang potensial sampai 3.000 gigawatt. Itu bukan potensi yang sedikit. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan definisi atau istilah net zero carbon. Net zero carbon itu apa sih? Kalau kita coba ilustrasikan kondisi saat ini, di mana industri-industri pembangkit listrik PLTU yang menggunakan batu bara tadi, kemudian transportasi, ini semua menghasilkan emisi karbon yang dibuang ataupun dilepaskan ke udara. Nah, emisi karbon ini kemudian terakumulasi. Nah, terakumulasi menjadi yang menyebabkan, bukan menjadi, jadi yang menyebabkan itu tadi adanya perubahan iklim. Nah, antisipasi kita apa? Antisipasi kita adalah bagaimana CO2, emisi karbon yang sudah dilepaskan ke udara tadi, itu diserap kembali. Diserap kembali diantaranya dengan melakukan reboisasi dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Yang intinya adalah jumlah emisi yang dikeluarkan, dilepaskan ke udara itu sama dengan emisi karbon yang diserap kembali. Itulah yang disebut dengan net zero emission. Jadi net zero emission itu bukan berarti kita tidak mengeluarkan emisi sama sekali, tidak. Tapi net secara total, sumnya itu 0. Yang dikeluarkan sama dengan yang ditarik kembali. Itulah yang dimaksud dengan net zero emission. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dari sektor energi yang harus kita lakukan adalah pertama, konservasi energi, yaitu melakukan penghematan. Jadi mereduksi ataupun menghemat penggunaan energi atau menghilangkan atau mengurangi pemakaian energi yang tidak perlu. Atau kalau yang memang benar-benar tidak perlu, tidak usah digunakan. Sehingga industri pembangkit atau yang lainnya itu lebih efisien, lebih sedikit mengkonsumsi energinya. Kira-kira seperti itu, sehingga lebih sedikit pula emisi karbon yang dikeluarkan. Yang berikutnya itu energi terbarukan. PLTU kita gantikan dengan energi-energi berbasis energi terbarukan. Yang berikutnya adalah penggunaan
kendaraan listrik. Jadi kendaraan yang mengeluarkan emisi CO2 kita ganti dengan kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi CO2. Ini 3 hal yang dapat kita lakukan di sektor energi. Konservasi, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Kemudian dari lahan, kalau tadi dari sektor energi, kemudian lahan, apa yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan untuk mengkonservasi energi atau mengurangi emisi tadi adalah yang pertama reboisasi. Mencegah penebangan hutan, mencegah kebakaran hutan. Mengapa ini penting? Karena lahan atau reboisasi atau lautan itu berperan besar dalam menyerap kembali emisi karbon yang sudah dibuang. Yang sudah dilepaskan ke udara itu diserap lagi. Jadi dalam rangka net zero karbon tadi harus ada yang menyerap. Nah, yang menyerap itu apa? Yang menyerap itu ya hutan, pohonan, lautan menyerap kembali emisi CO2 yang sudah disebarkan. Sehingga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023 yang ini adalah bagian dari upaya atau peran pemerintah Indonesia, negara Indonesia untuk mengantisipasi atau mengurangi emisi CO2 tadi adalah dengan melakukan konservasi energi. Apa sih konservasi energi? Konservasi energi itu adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu. Yang pertama tujuannya melestarikan sumber daya energi dalam negeri yang tadi saya sampaikan. Caranya itu penggunaannya dihemat-hemat, ya kan, diirit-irit. Tetapi jangan juga salah dipersepsikan, penghematan itu tidak boleh kemudian mengurangi produktivitas atau berdampak negatif pada produktivitas. Jangan dipersepsikan seperti itu. Jadi bukan mentang-mentang karena berhemat, kemudian kita mengurangi produktivitas sehingga kinerja turun, malah pada akhirnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan itu maksudnya. Maksudnya konservasi energi, melestarikan sumber daya energi itu maksudnya kita lakukan penghematan tanpa mengurangi produktivitas. Contoh, misalnya efisiensi dari pembangkitnya ditingkatkan. Kemudian menggunakan, nah istilahnya itu ada co-firing. Co-firing itu adalah damping batu bara menggunakan bahan bakar dari biomasa. Sehingga penggunaan batu baranya bisa dikurangi karena digantikan sebagian, sehingga disebut istilahnya co-firing, sebagian menggunakan bahan bakar dari. Nah, itu adalah upaya-upaya. Kan nggak ada produktivitas yang berkurang di situ. Produksi energi, produksi listrik, tetapi penggunaan batu baranya menjadi besar. Sehingga sumber daya yang kita miliki, batu baranya itu bisa lebih dihemat-hemat. Sedangkan kalau biomasa itu berlimpah. Ya kan? Kita bisa melakukan reboisasi untuk mendapatkan bahan bakar biomasa. Beda dengan batu bara yang sudah dipakai hilang, selesai, habis. Kan? Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi. Jadi kalau yang nomor 1, konservasi energi itu ada 2 hal utama yang akan dilakukan dalam sebuah program konservasi energi, yaitu sumber daya energinya itu dihemat-hemat. Dilestarikan itu bukan berarti diawetkan gitu ya, bukan. Maksudnya dilestarikan di sini adalah dihemat, diirit-irit gitu, tanpa harus mengurangi produktivitas. Yang kedua, alat pengguna energinya itu diefisienkan, efisiensinya ditingkatkan. Misalnya, kami pernah melakukan kegiatan audit sudah agak lama gitu ya. Itu di sebuah jadi industri untuk sebetulnya sederhana, dia hanya untuk mencuci pakaian aja. Jadi dari hotel besar lah. Di mesin-mesin cucinya itu ternyata efisiensinya sangat rendah. Hanya 20% saja. Yang artinya 80%-nya itu terbuang. Nah, ini alat-alat seperti ini bisa kita tingkatkan efisiensinya sehingga energi yang digunakan jadi lebih sedikit. Nah, konservasi energi itu
meliputi apa saja? Yang pertama meliputi penyediaan energi. Penyediaan energi itu misalnya terkait dengan penambangan, ya, kemudian produksi energi, kemudian pengusahaan energi, pemanfaatannya, dan yang keempat konservasinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional. Yang kedua, penurunan emisi, yaitu emisi karbon tadi yang sudah saya jelaskan dalam rangka net zero emission. Yang berikutnya, pembangunan nasional yang berkelanjutan. Apa isi peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023? Isinya, secara garis besar, artinya poin pentingnya adalah penyedia energi yang memanfaatkan sumber energi dan atau lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak, ton oil equivalent, istilahnya TOE, ton equivalent oil, jadi 6.000. Jadi kalau ada perusahaan yang memanfaatkan sumber energi, misalnya industri atau apapun lah ya, yang memanfaatkan sumber energi sebesar 6.000 TOE setahun, wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi. Ini judulnya di peraturan pemerintah gitu ya. Ini saya hanya mengcopy aja nih. Wajib. Itu kalau sektor industri, manufaktur, macam-macam, berbagai macam industri. Yang berikutnya, energi sektor transportasi. Kalau sektor transportasi, misalnya PT Kereta Api lah, maskapai penerbangan, yang menggunakan sumber energi lebih besar atau sama dengan 4.000 TOE, wajib melaksanakan kegiatan konservasi. 4.000, beda ya kalian tadi namanya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah sektor bangunan gedung. Jadi pengelola gedung, pengelola perkantoran, pengelola mal yang menggunakan sumber energi lebih besar atau sama dengan 500 TOE wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi. Peraturan sebelumnya, tahun 2009, itu tiga-tiganya disamakan. Sama-sama 6.000. Jadi industri, transportasi, bangunan gedung, itu syaratnya kalau sudah menggunakan 6.000 ke atas, wajib melakukan kegiatan konservasi energi. Kalau yang industri 6.000 itu banyak. Tapi kalau gedung 6.000 itu nyaris nggak ada. Oleh karena itu, aktivitas konservasi energi di bangunan gedung itu sebelum peraturan ini terbit, yaitu masih menggunakan peraturan yang lama yang tahun 2009, itu hampir tidak ada. Karena merasa, loh, saya belum kena 6.000 kok. Ngapain juga bikin program konservasi energi kan gitu. Kecuali perusahaan-perusahaan yang memang punya kepentingan dalam arti misalnya begini. Misalnya perusahaan yang sudah go public, itu mereka akan masukkan dalam prospektus mereka bahwa mereka itu certified green building misalnya. Itu akan menambah value, nilai dari perusahaan mereka sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai saham mereka. Itu untuk perusahaan yang go public. Tapi yang lain-lain, who cares? Karena mereka tidak merasa ini ada sebuah kewajiban. 6.000 belum tercapai. Maka begitu keluar PP nomor 33 tahun 2003, kita bayangkan tuh, dari 6.000 ke 600, ke 500, itu 1/12-nya saja. Gedung dan bangunan yang sudah menggunakan 500 TOE setahun energi itu wajib. Ini judulnya wajib. Maka implikasinya, dampaknya, mulai tahun 2024 ini akan banyak gedung-gedung, terutama gedung pemerintahan, BUMN, mall itu yang mulai ancang-ancang untuk melakukan kegiatan konservasi. Bisa kita bayangkan kebutuhan terhadap kegiatan konservasi energi ke depan akan besar. Karena dampak dari manajemen energi yang merupakan bagian dari program konservasi energi. Apa sih? Jadi manajemen energi itu diharapkan dapat meningkatkan pemakaian energi secara optimal dan mewujudkan pemanfaatan energi. Ya, bisa mendukung konservasi.
Nah, di dalamnya itu dalam program kegiatan atau program manajemen energi ada aktivitas yang disebut sebagai audit energi. Audit energi itu dalam rangka melihat potensi penghematan, memotret penggunaan energi di sebuah objek. Apakah penggunaan energi di objek yang sedang diaudit itu energinya atau penggunaan atau konsumsi energinya sudah baik, baik dalam arti optimal atau boros atau apa. Ini bagian dari aktivitas audit. Sebelum kita masuk agak lebih detail, ini ada sebuah karikatur yang agak provokatif. Pandangan mereka yang namanya kendaraan listrik hanya menggeser karbon, emisi karbon dari dari apa namanya kendaraan bermotor ke pembangkit listrik. Menurut mereka, memangnya energi listriknya dari mana gitu? Dari pembangkit. Pembangkitnya apa? PLTU atau menggunakan gas. Sama juga kan? Masih masih apa namanya? Mengeluarkan emisi karbon juga. Nah, ini pandangan yang skeptis. Tapi kita harus bisa jawab buat mereka yang punya kepedulian terhadap konservasi energi, kita harus jawab pandangan-pandangan skeptis. Ini ilustrasinya ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalau sebelumnya nih yang bagian atas, kendaraan listriknya itu disuplai listriknya berasal dari pembangkit listrik yang menghasilkan emisi karbon. Entah itu PLTU, PLTGU, apapun yang menggunakan energi fosil. Ini kondisi saat ini, yang bukan kondisi ideal. Nah, ke depannya kita harapkan kendaraan listrik pun disuplai listriknya dari energi terbarukan. Gitu. Jadi setidaknya sekarang ini klaim ini tidak 100% benar. Mengapa? Karena suplai listriknya kan tidak semua dari PLTU atau PLTG atau dari yang berbasis fosil, kan di situ udah ada geothermal juga, di situ sudah ada PLTA, ya kan, ya artinya sudah ada energi mix campur, bukan hanya pembangkit listrik berbasis fosil, tapi juga ada pembangkit listrik energi terbarukan. Nah, ini kondisi ideal yang kita harapkan. Ya tentunya kita perlu waktu untuk bisa ke arah sana. Saya tidak ingin menyampaikan apa yang hal yang indah-indah ya, maksudnya dalam arti visioner, kemudian sesuatu yang kelihatannya mimpi besar gitu, tanpa kita coba juga melihat pandangan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Salah satunya ada juga statement yang cukup provokatif dari CEO-nya Saudi Aramco. Dia bilang energi transition itu bagaimana mengubah transisi energi dari yang high emission menjadi low emission atau bahkan zero emission. Itu gagal menurut. Ini dia bilang transisi energi itu fantasi. Jadi nggak usah kita lanjutkan fantasi itu. Poinnya itu kalau kita baca, current energy transition strategy is failed. Ini gagal. Kemudian dia bilang dunia itu harus give up, menyerah, tidak usah lanjutkan lagi lah tentang ide untuk menghapuskan penggunaan minyak dan gas. Gak usah berfantasi, dibilang. Tetapi ada poin menarik juga yang dia sampaikan di bawahnya, yaitu di key point nomor 3. Dia bilang harusnya dunia itu berfokus pada bagaimana mereduksi emisi, bukan menghapuskan penggunaan minyak dan gas.
Nah, ini menarik. Artinya di sisi lain dia melihat bahwa memang penting kita harus melakukan atau mereduksi emisi karbon. Tetapi emisi karbon itu menurut dia tidak identik dengan menghapuskan minyak dan gas. Provokatif memang, tetapi justru dari apa namanya statement sebentar ini kita jadi bisa lebih belajar apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan. Potensi energi bersih kita itu banyak. Nah, perhatikan di sini energi surya ada 207 gigawatt, tapi pemanfaatannya baru 0,04%, 1% aja belum. Air itu baru 6,4, angin 0,01, hydro itu di sini kapas yang PLTA juga air tapi yang lebih kecil. Yang paling tinggi itu adalah saat ini ya, itu bioenergi 5,1%. Artinya kita masih punya banyak sekali potensi yang belum kita maksimalkan penggunaannya. Yang pertama. Yang kedua, manajemen energi. Manajemen energi itu bagaimana kita, tadi sepertinya sudah saya sampaikan, melakukan efisiensi, hematan, dan aktivitas yang lainnya dalam rangka mengurangi penggunaan. Karena judul kita di sini adalah seminar kita adalah terkait dengan gedung dan bangunan, maka kita akan fokuskan pada gedung dan bangunan. Mengapa? Karena ke depan sektor inilah yang akan terkena dampak besar terkait dengan atau dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2000. Karena 500 TOE itu sudah wajib untuk melakukan kegiatan konservasi ini. Oke, yang berikutnya ada lagi untuk memberikan insentif agar orang kemudian berlomba-lomba melakukan kegiatan konservasi energi, manajemen energi, dan lain-lain. Itu ada yang disebut dengan carbon trading. Jadi net carbon footprint. Jadi kalau ada perusahaan, institusi, atau lembaga non-profit yang melakukan kegiatan yang sifatnya mereduksi karbon, itu dia bisa mengeluarkan sertifikat. Sertifikatnya ini nanti akan dibeli oleh perusahaan yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Kalian apa yang diperlukan dalam transisi energi? Jadi yang pertama dari sisi penyediaan energi. Ini sudah muncul peraturan, sudah ada keluar peraturan tentang PLTS atap rooftop. Jadi memasang apa namanya fotovoltaik di atap bangunan atau gedung. Kemudian yang berikutnya ada pemanfaatan energi, tata kelola energi, dan apa pendidikan keahlian yang sangat diperlukan ke depan terkait dengan transisi energi. Tentu ini tidak hanya terbatas pada yang ada di sini. Kalian yang misalnya teknik industri, elektromesin, kimia, dan lain-lain. Enggak. Siapapun bisa apa namanya berpartisipasi dan memiliki kompetensi. Ya salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang apa namanya bersertifikat seperti ini. Jadi sebagai seorang auditor, auditor energi, kemudian manajer energi, dan yang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas konservasi energi dalam rangka mendukung kegiatan transisi energi. Jadi misalnya nih kalau dalam sebuah kita ingin mengaudit sebuah gedung, yang kita lihat pertama kita ingin memotret sebetulnya kondisi gedung sudah hemat atau belum? Tahunya dari mana? Kita melakukan pengujian, melakukan analisa terhadap penggunaan energi di gedung tersebut. Dan kita bandingkan atau kita coba kasih penilaian. Ini sebetulnya gedung ini udah hemat. Itu nomor satu. Tujuan dari aktivitas audit energi. Yang berikutnya yang kedua, kalau ternyata hasil penilaiannya itu temukan
bahwa gedung tersebut tidak hemat atau boros, apa yang harus dilakukan? Jadi kegiatan audit energi itu dua yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memotret penggunaan energi di sebuah objek, terutama gedung dan bangunan. Yang berikutnya adalah memberikan penilaian. Gedung dan bangunan ini sudah hemat atau belum? Berdasarkan potret yang sudah kita buat. Kira-kira seperti itu untuk aktivitas audit energi. Audit energi di sini kaitannya adalah dengan jadi audit energi itu merupakan kunci penting kesuksesan sebuah kegiatan konservasi energi. Mengapa? Kan kalau di sini di PP nomor 33 konservasi energi itu kan dua aktivitas utama. Melestarikan sumber dayanya, kemudian meningkatkan efisiensinya. Kita tahu dari mana apakah sebuah objek pengguna energi itu sudah efisien atau belum. Kita tahu dari mana apakah kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya, entah itu batu bara, minyak, atau yang lainnya, dari sebuah objek. Itu dari mana taunya bisa mengurangi? Dari audit, ya kan? Tapi bedanya dengan audit keuangan, eh, ini jangan disalah persepsikan ya. Kalau audit keuangan itu kan tujuannya adalah mencari apakah ada kesalahan, ya kan, dalam sebuah laporan keuangan. Apakah ditemukan kejanggalan atau eh, sesuatu yang dianggap tidak prosedural atau lainnya. Hingga seorang auditor keuangan itu akan senang kalau kemudian bisa menemukan di mana potensi yang harus diperbaiki. Kalau audit energi nggak gitu. Audit energi itu adalah bagaimana kita mengetahui bahwa suatu objek hemat atau tidak. Kalau ternyata tidak hemat, apa yang harus dilakukan? Kalau audit keuangan, kalau ditemukan kesalahan-kesalahan, maka yang punya laporan keuangan itu akan mendapat penilaian yang kurang bagus. Gitu kan? Artinya prestasi seorang auditor itu semakin baik, tapi di sisi lain orang yang membuat laporan keuangan itu jadi semacam punya catatan kurang baik. Tapi kalau audit energi enggak. Audit energi adalah bagaimana kita bersama-sama menemukan potensi penghematan. Jadi orang yang punya gedung, yang mengelola gedung itu justru senang kalau ditemukan potensi penghematan. Justru senang kalau dikasih rekomendasi, Pak ini loh, Bu ini loh, yang harus dilakukan agar gedung ini jadi lebih hemat energi. Ya contoh simpel yang barangkali sudah kita jumpai di banyak tempat adalah misalnya ada kampanye-kampanye. Matikan lampu kalau tidak digunakan. Jangan lupa menutup keran, apa segala macam. Itu adalah yang paling simpel. Tapi yang lebih kompleks dari itu banyak. Dan ini yang perlu dipelajari skillnya. Gimana melakukan audit, memberikan penilaian, kemudian memberikan rekomendasi. Oke, barangkali itu saja dari saya. Sudah jam 11. Mbak Novi, silahkan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Mbak Baik, Novi. Terima terima kasih. kasih Pak Haikal atas sharingnya dampak dari climate change sampai kepada kehidupan kita ya Pak. Saya juga merasakan dampak dari perubahan iklim yang sangat luar biasa. Ternyata bumi kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi sebagai khalifah di muka bumi ini kita tidak bisa diam saja Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi Bapak Haikal sampaikan bahwa jumlah emisi karbon yang dilepaskan mampu diserap kembali itulah yang dinamakan net zero emission. Dengan konservasi energi, penghematan, mengurangi energi yang tidak perlu, bahkan energi terbarukan. Alhamdulillahnya, pemerintah atau regulasi ini sudah mulai mengatur peraturan dimulai di pekerjaan di berbagai sektor industri untuk tahun 2060.
Bagi Bapak Ibu yang tertarik menjadi agen perubahan untuk Indonesia, bisa tetap stay tune dan untuk menemukan potensi bangunan penghematan menjadi lebih hemat energi. Jika ada pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom chat. Bagi Bapak dan Ibu yang beruntung akan mendapatkan free top 10 talent DNA yang disponsori oleh ESU Corp. Nanti akan dihubungi oleh admin kami. Silahkan tulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Oke, silahkan Bapak dan Ibu yang beruntung akan mendapatkan free top 10 talent DNA yang disponsori oleh ISQ. Untuk 2 orang pemenang ya. Itu sudah ada Oke, yang sudah di chat itu, sudah Mbak. banyak yang masuk ini, Pak. Ya, Ini pertanyaannya dari eh, Saudara Asyadi Minata. Izin bertanya, apakah pemanfaatan minyak atau oli bekas sebagai bahan bakar untuk kompor bisa dikategorikan sebagai langkah positif pemanfaatan energi? ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, betul sekali. Pemanfaatan minyak oli bekas itu bisa dikategorikan sebagai langkah positif. Mengapa? Karena dia mengurangi sumber daya yang ada, mengurangi penggunaan maksud saya. Jadi penggunaan minyak itu bisa dikurangi karena kita melakukan recycling terhadap bahan bakar yang sudah terpakai. Artinya yang belum terpakai itu jadi kita hemat. Nah, di situ. Jadi di sini kalau di peraturan pemerintah tadi di nomor satu, di nomor satu itu adalah melakukan kegiatan konservasi terhadap sumber daya yang kita miliki. Artinya sumber daya yang kita miliki itu kita hemat. Salah satu penghematannya adalah melakukan recycling tadi. Sehingga yang belum kita pakai tidak kita gunakan lagi, tidak kita pakai, tapi kita hemat karena kita menggunakan yang sudah terpakai. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya, ini dari Saudara Yos. Assalamualaikum Pak, untuk karbon di sini sebagai CO atau CO2 atau C saja? semua jadi gabungan. Ya, emisi itu Semua. bisa macam-macam memang. Apa namanya komposisinya. Ketika kita bicara emisi CO, emisi karbon itu semua yang menggunakan mengandung karbon yang merugikan, yang mengandung karbon dan merugikan, maka itu masuk dalam kategori emisi karbon. Selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Dwi Priyanto, syarat untuk menjadi auditor energi apa saja Pak? Jadi syarat menjadi auditor energi. Jadi gini, di peraturan pemerintah yang tadi, yang PP nomor 33 tahun 2023, itu disebutkan bahwa seorang auditor energi itu harus memiliki sertifikat. Yang pertama, dan kedua harus memiliki kompetensi sebagai seorang auditor. Jadi ini yang apa namanya? Ini dari peraturan pemerintah ya. Artinya syaratnya itu memang dia pertama harus punya kompetensi sebagai seorang auditor dan kedua dia harus bersertifikat dari lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat. Nah, itu bisa nanti komunikasi dengan Mbak Novi bagaimana caranya, bagaimana mengikuti sertifikasi sebagai seorang auditor energi dan ikut training sebagai auditor energi. Bahkan tidak ada persyaratan khusus terkait dengan latar belakang pendidikan. Yang saya ketahui itu tidak ada. Tapi memang minimal harus S1 ya. Tapi maksud saya S1-nya itu tidak harus khusus, misalnya harus teknis saja, tidak. Untuk lebih detailnya nanti bisa tanyakan ke Mbak Novi. Oke, baik, selanjutnya. Selanjutnya, cara menghitung net zero karbon bagaimana antara yang dilepas dan akan diserap dari Saudara Marezo Putasa. Nah, ini perlu waktu sesi khusus nih, kalau untuk bahas ini. Nah, gitu ya. Jadi waktu kita sangat terbatas, jadi kita tidak bisa membahas bagaimana cara menghitung, tetapi itu ada formula-formula ataupun rumus-rumusnya, misalnya berapa kubik meter yang dihasilkan oleh misalnya sebuah pembangkit, itu ada tabelnya bahkan seperti itu.
kemudian Iya. penyerapan karbon seperti apa, itu juga ada tabelnya. Misalnya kalau pohon ini itu biasanya menyerapnya sekian banyak dan lain-lain. Jadi sekian hektar apa namanya pohon itu bisa menyerap sekian. Itu ada cara menghitungnya secara baik. Wah, iya. Ini sudah banyak yang bertanya tentang bagaimana cara menjadi auditor energi nih, Pak. Ini juga dari Ibu Rahmayani, izin bertanya lagi, untuk menjadi auditor energi background-nya harus teknik atau bisa juga dari sosial gitu. Karena background S1-nya politik dan pemerintahan, S2-nya energi dan climate policy gitu. Apakah eligible untuk mengambil sertifikasi auditor energi di Indonesia? Bisa, bisa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting memang eh, jadi dalam sebuah rangkaian sertifikasi itu akan didahului oleh kegiatan training. Jadi tidak bisa sembarangan, walaupun orang udah punya pengalaman nih sebagai auditor energi, tidak kemudian bisa begitu saja mengikuti sertifikat, harus mengikuti training juga. Karena training di sini terkait dengan metodologi, bagaimana kemudian apa namanya bersikap dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya background S1 politik, kemudian S2 energi climate policy ini tidak ada masalah. Tadi malah cocok ya, karena energi dan Hmm, climate policy gitu. Mungkin iya bisa betul. malah sekaligus dua-duanya nih, auditor energi dan manajer Iya, energi. keren banget ya, Pak. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang tertarik untuk menjadi agen perubahan, tetap stay tune di forum ini, karena kita nanti akan ada harga yang menarik buat Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya dari Saudara Marezo Putasa, carbon trading di Indonesia sudah ada, Pak? Udah, tapi belum berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan ya. Karena begini, regulasinya itu masih berubah-ubah. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara umum di seluruh dunia, regulasi terkait dengan carbon trading itu masih apa namanya mencari bentuk yang optimal. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau melakukan carbon trading, kalau belum betul-betul secara siap, secara mental, waktu dan lain-lain, itu saya tidak menyarankan. Gitu. Tetapi sudah ada. Sudah ada ya, Pak ya. Ya. Baik. Terus selanjutnya dari Pak Randi tadi sudah raise hand ya, Pak. Hmm. Adakah perhitungan perbandingan ekonomis untuk rumah tangga antara solar panel dengan listrik PLN? Ada. Nah, ini kita harus perlu diskusi waktu khusus nih. Bagaimana cara menghitungnya? Misalnya PLTS, dari sisi teknisnya seperti apa, dari sisi ekonominya bagaimana menghitungnya gitu ya. Apakah kemudian payback periodnya menarik atau tidak, atau berapa lama gitu. Macam-macam ini ada satu sesi khusus untuk bisa kita membuat penghitungan. Tapi secara umum ada. Baik, Sudah lanjut, ada Mbak. ya, Pak ya. Hmm. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Nur Hilal dari Politeknik Negeri Cilacap, Insya Allah. Izin Hmm. bertanya bagaimana cara mengubah gas metan menjadi liquid agar dapat digunakan sebagai bahan bakar sebagai solusi untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Jadi ada beberapa metode bagaimana kita mengubah gas itu menjadi liquid. Itu ada beberapa metode bisa di searching dan ini panjang diskusinya kalau kita sampaikan di sini. Tapi persoalannya adalah apakah itu kemudian secara teknoekonomi itu layak? Nah itu menjadi persoalan. Eh, Selalu trade off-nya itu adalah antara nilai ekonomi dengan benefit secara lingkungan. Apakah benefit secara lingkungannya itu seringkali orang mempersepsikan atau yang ada dalam persepsi mereka adalah ya kalau bagus untuk lingkungan juga harusnya menarik dong secara ekonomi gitu. Sehingga selalu dibenturkan kalau eh, apa namanya baik secara lingkungan, bagus untuk rumah tangga gitu, harusnya secara ekonomi juga menarik. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Sehingga masih perlu banyak upaya yang kita lakukan agar yang namanya green energy, renewable energy, atau apapun itu yang berdampak positif pada apa namanya lingkungan itu masih seringkali secara ekonomi belum menarik. Kita masih punya atau perlu punya PR gitu, untuk bagaimana menjadikan sesuatu yang green ini juga menarik secara ekonomi. Oh Oke, ya baik baik. Pak. Terima kasih Pak Eka. Mm-mm. Saya ini dulu ya,
menyampaikan dulu untuk tadi sudah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ingin menjadi pionir dalam mengubah masa depan industri kita dengan mengikuti jadwal pelatihan eksklusif selama 3 hari, 15, 16, dan 17 Mei secara hybrid di Menara 165 dan online, dan mendapatkan sertifikasi dari BNSP serta wawasan mendalam tentang zero carbon yang dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Jadi, untuk Bapak Ibu yang tertarik lebih dalam tentang konservasi energi, silakan hubungi flyer yang tertera pada layar. Sebelum kita lanjutkan kembali, nanti banyak pertanyaan lagi yang sudah muncul ini. Baik, ini Bapak dan Ibu yang ingin menjadi pionir dalam mengubah masa depan industri kita dan mengubah Indonesia. Dan untuk spesial harga hari ini, dapatkan potongan 500.000 dari kami dan sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Ini eksklusif selama 3 hari di Menara 165, tanggal 15, 16, dan 17 Mei di Menara 165. Bisa scan barcode-nya Bapak Ibu dan bisa menghubungi kontak yang ada di bawah atau di-capture dulu flyernya untuk disimpan. Dan untuk yang sudah hadir bisa bisa bergabung di WhatsApp grup tentang manajemen audit energi kami. Sudah tertera di layar Bapak dan Ibu ya, untuk menjadi pionir masa depan Indonesia. Ayo gabung bersama kami Bapak dan Ibu. Bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Saya akan bacakan dan untuk 2 orang pemenang akan mendapatkan free top 10 talent DNA dari ISQ Corp yang nanti akan dihubungi oleh admin. Saya lanjutkan kembali ya Pak Haikal, ini ada banyak sekali pertanyaan. Dari Bapak Ahmad Zulfadli, apa hubungan antara auditor energi bangunan dan ahli bangunan hijau dalam hal kompetensi dan perannya dalam regulasi bangunan hijau di Indonesia? Baik, apa hubungan antara auditor energi bangunan dan Bangunan hijau, ya. bangunan hijau? Jadi kalau auditor energi itu, dia tugasnya adalah mengaudit, memotret itu, memotret kondisi sebuah bangunan. Apakah sudah hemat atau belum? Kalau seandainya belum, apa yang harus dilakukan? Itu 2 tugas utama dari auditor energi. Beli di mana tapi nyolong. Tapi kalau kalau ahli bangunan hijau, dia tidak melakukan audit. Dia misalnya mendesain sebuah bangunan supaya lebih hemat energi. Jadi dia tidak melakukan audit. Artinya seorang auditor itu objeknya itu lebih luas. Bukan hanya bangunan yang kemudian dinyatakan hijau, tapi juga bangunan secara umum, secara keseluruhan. Itu nanti dia akan mengaudit. Bahkan bukan tidak mungkin sebuah bangunan yang sudah dinyatakan sebagai green building di sertifikat itu bisa lagi nanti suatu saat diaudit seorang auditor energi. Gitu. Betul nggak nih status green buildingnya ini? Masih berlaku nggak? Jangan-jangan itu sudah 5 tahun lalu, kemudian selama 5 tahun sudah banyak terjadi perubahan, sehingga tidak lagi green. Nah, ini yang melakukan adalah seorang auditor, gitu ya. Baik, lanjut, Mbak. Saya baca ya dari Pak Muhammad. Ya, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya dari Muhammad Kadafi. Apakah dengan adanya upaya manajemen energi untuk gedung atau bangunan nantinya bisa diklaim sebagai karbon kredit yang dapat diperjualbelikan di pasar karbon? Secara prinsip bisa.
tetapi secara administratif itu sangat rumit. Sehingga kalau cuma satu aja bangunannya barangkali tidak worth it ya secara ekonomi, karena administrasinya itu sangat jelimet untuk bisa kemudian diklaim sebagai karbon, sertifikat karbon. Tapi secara prinsip hanya saja kalau jumlahnya sedikit, hanya beberapa gedung saja, itu nggak worth it secara ekonomi karena pengurusan administrasinya, mengurus ini, mengurus itu, kemudian mendapatkan penilaian dan lain-lain itu tidak mudah. Baik, selanjutnya. Selanjutnya dari Bapak Raden Soni Abdurrahman. Izin bertanya, apakah aturan pemerintah yang mewajibkan itu ada sanksinya bagi yang tidak melaksanakan atau bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar mau segera beralih ke kendaraan listrik di saat infrastrukturnya belum banyak yang tersebar luas? Lalu, apakah penggunaan lampu yang masuk ke dalam langit-langit demi estetika itu termasuk pemborosan? Oke, jadi terkait peraturan pemerintah, memang belum ada sanksinya karena peraturan ini masih baru. Artinya masih bisa jadi akan ada aturan-aturan lain yang mendukung peraturan pemerintah ini. Ini kan peraturan pemerintah ya, yang bisa jadi nanti akan ada turunan peraturan di bawahnya, entah itu peraturan Menteri SDM atau keputusan Menteri SDM, terkait dengan misalnya petunjuk teknis yang lebih detail, sanksi dan lain-lain. Nah, karena ini memang masih baru. Tapi dugaan saya ini bisa jadi nanti akan ada sanksinya. Gitu. Eh, ke- Kalau dari sisi pemerintah sendiri, karena pemerintah yang mengeluarkan peraturan tersebut, itu di BUMN sekarang sudah apa namanya cukup intens pembahasan terkait dengan konservasi energi. Jadi misalnya bukan beberapa perusahaan tambang, seluruh perusahaan tambang BUMN di Indonesia itu sudah membuat programnya sampai 2060. Artinya, terlepas apakah nanti akan ada sanksi atau tidak, setidaknya pemerintah sudah harus memberikan contoh dalam hal ini BUMN. Dan bisa jadi nanti gedung-gedung pemerintah akan lebih dahulu menjadi pionir gitu untuk melaksanakan kegiatan konservasi energi agar diikuti oleh pihak-pihak lain yang tidak berhubungan dengan instansi pemerintah atau bukan milik negara gitu. Kemudian bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar mau segera beralih ke kendaraan listrik saat infrastrukturnya belum terbatas ya. Memang ini tantangan. Tantangan kalau infrastrukturnya terbatas ya kita nggak bisa maksa orang untuk pindah ya. Nanti kan mereka pasti akan komplain. Nah ini gimana? Saya mau nuker baterai atau mengisi baterai tempatnya belum tersedia. Ya paling mungkin adalah sekarang di rumah gitu kan untuk melakukan pengisian baterai tersebut ataupun melakukan penukaran baterai pada saat infrastruktur belum banyak atau belum cukup. Uh, akan tetapi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan misalnya memberikan insentif, gitu kan, sehingga jadi lebih murah, gitu, misalnya dibandingkan kalau tanpa insentif. Driver online itu yang menggunakan sepeda motor listrik itu saya beberapa kali ketemu dengan driver online yang sudah menggunakan sepeda motor listrik itu buat mereka terasa penghematannya karena memang di situ ada subsidi dalam bentuk pembelian unitnya ya, dia lebih murah tapi secara operasional dia merasakan benefitnya lebih murah lah katanya sehari hanya habis misalnya cuma 10.000 untuk ngisi bukan dibandingkan dengan BBM berapa kan dia habis untuk keliling Jakarta itu berapa dia habis. Oke. Kemudian apakah penggunaan lampu yang masuk dalam langit-langit demi estetika itu masuk ke kategori pembahasan? Nah, tema-tema seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan kita bahas lebih detail dalam kegiatan training auditor. Tapi secara umum tadi sudah saya sampaikan penghematan energi itu tidak boleh kemudian berdampak kepada pengurangan produktivitas. Kalau lampu-lampu yang estetika itu masuk dalam bagian atau untuk meningkatkan efektivitas atau produktivitas, maaf maksud saya, lampu langit-langit yang estetika itu adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas atau bagian dari kegiatan
yang sifatnya produktif, maka itu tidak boleh dihilangkan. Tetapi kalau kemudian ternyata ada cara lain yang lebih hemat, tapi tetap estetik, nah itu yang kita pilih. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan begitu saja, oh ini boros, ini estetik. Tidak. Harus kita lihat dulu, estetika di situ berpengaruh terhadap produktivitas atau tidak. Jangan sampai mentang-mentang mau hemat, produktivitasnya berkurang. Ya, nah, tapi hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini, kita akan diskusikan lebih detail di kegiatan training auditor energi. Ya, jadi gitu. Secara umum kita tidak bisa katakan boros atau tidak, harus dicek dulu apakah mengurangi produktivitas atau tidak. Baik, selanjutnya. Selanjutnya dari Ibu Konita, izin bertanya, dalam undang-undang sudah disebutkan wajib, tapi bagaimana implementasi di lapangan yang belum maksimal? Artinya jika harus menjalankan sesuai dengan undang-undang, perusahaan harus menyesuaikan alat dan bahan yang dipakai oleh operasional perusahaan. Bukankah itu jadi tidak efektif untuk cash flow? Bagaimana tanggapannya Pak Haika? Ya, jadi begini, ada dua hal. Yang pertama, memang perlu ada insentif. Satu. Sehingga perusahaan itu mau melakukan kegiatan konservasi energi atau penghematan energi. Itu yang pertama. Kemudian, jadi ada insentif. Saya masih ingat pertama kali saya melakukan kegiatan audit energi, saya lupa 2009 atau 2010, jadi sudah cukup lama. Pada waktu itu, kegiatan audit energi di industri itu gratis. Siapa yang bayar? Para auditor energi kan harus ada yang bayar kan? Yang bayar adalah Kementerian SDM. Jadi, tim auditor energi ini turun ke industri-industri, itu dibayari oleh Kementerian SDM. Industrinya yang bersangkutan nggak usah melakukan apa-apa. Mengapa? Karena belum ada awareness mengenai audit energi pada waktu itu, atau masih sangat rendah. Jadi kalau mereka dipaksa untuk kemudian melakukan audit energi, ya nggak akan mau. Mereka belum merasakan dampak positifnya, belum merasakan efek macam-macam lah. Awareness-nya juga belum ada, sehingga harus ada yang tadi saya katakan insentif. Insentif itu bentuknya macam-macam, tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bentuk tadi kegiatan audit energi yang apa namanya eh, dibiayai atau didanai oleh oleh pemerintah, atau dalam hal ini Kementerian ESDM. Kemudian yang kedua kita juga harus bisa membayangkan bahwa ketika kita mendapatkan atau kita melakukan penghematan, sebetulnya kita juga mendapatkan dampak positif dari penghematan itu. Positifnya apa? Biaya energi yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan oleh industri ataupun gedung atau perusahaan transportasi itu kan lebih hemat. Yang sebetulnya dampaknya secara ekonomi juga akan dirasakan. Misalnya, saya melakukan penghematan 15% atau 10%. Berarti biaya energi yang saya keluarkan itu kan lebih hebat 10%. Artinya secara ekonomi saya pun juga merasakan manfaatnya. Nah itu, jadi tidak kemudian yang namanya konservasi energi atau audit energi itu hanya pemborosan, tidak. Jadi ada dua tadi. Yang pertama insentif, yang kedua adalah bahwa yang namanya penghematan energi, efisiensi energi berdampak positif secara ekonomi. Itu nanti ada tema khususnya bagaimana kita menghitung payback periodnya kalau kita misalnya melakukan kegiatan penghematan. Payback periodnya berapa lama? Bahkan sekarang ada perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai energy service company. Dia menyediakan jasa audit, manajemen, dan lain-lain, sampai kemudian kalau harus melakukan penggantian mesin, alat, perbaikan, tetapi penghematan energi yang didapat, ya dapat bagi hasil, artinya sharing, dia bayar, ataupun secara nyicil bayar. Ada energy service company juga. Gitu ya, jadi ada dua, satu insentif, kedua bahwa yang namanya itu selalu berdampak positif. Baik, lanjut Mbak. Selanjutnya dari Ibu Erna dan Bapak Fajarianto yang sudah ingin menjadi pionir Pak, menjadi auditor energi untuk mengubah masa depan industri kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa
mengikuti trainingnya selama 3 hari secara eksklusif di Menara 165 dan sudah bersertifikasi BNSP, serta mendapatkan wawasan dari praktisi, dari trainer kami, dan pastinya dengan Bapak Haikal untuk dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Dan yang lebih menariknya, nanti Ibu Erna dan Bapak Kus Fajaryanto bisa mendapatkan harga spesial 500.000 jika mendaftar untuk hari ini gitu. Nanti pertanyaan dari Ibu Erna ini, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi auditor energi? Sedangkan untuk Kus Fajaryanto, eh, pengetahuan apa saja Pak yang menunjang sebagai auditor energi? Pengetahuan teknis apa saja yang menunjang sebagai auditor energi? Ini ada kurikulumnya. Jadi kurikulum ini dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disebut sebagai SKKNI. SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, yang akan digunakan, jadi tema-temanya apa saja, silabusnya itu diambil dari SKKNI ini. Kita merujuk kepada standar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, itu ada rinciannya. Ada macam-macam bagaimana, mulai yang sederhana, bagaimana cara memimpin rapat dalam sebuah kegiatan audit energi, membuat analisa, membuat pengukuran, membuat perencanaan, ada di situ semua. Dan ini yang kita gunakan karena kita ingin mengacu kepada standar yang diakui oleh negara. Dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang kemudian sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, lanjut, Mbak. Dari Ibu Hanifah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap banyaknya pohon yang ditebang untuk pembangunan IKN, sementara pohon di lahan yang sangat luas tersebut berperan besar dalam penyerapan emisi karbon? Terima kasih. Ya. Nah, saya tidak ingin membahasnya dari perspektif politik ya, karena itu nanti bisa rame kalau dari perspektif politik. Tetapi kalau kita melihatnya dari perspektif lingkungan, memang harus ada kajian yang mendetail. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya sekian ratus hektar atau sekian ribu hektar itu ditebang, apa yang harus kita lakukan sebagai kompensasi dari hilangnya ratusan atau ribuan hektar tersebut? Nah, itu masuk di dalam kajian ataupun studi awal. Nah, jadi seperti itu. Jadi apapun motivasi, entah itu secara politik atau motivasi ekonomi, tetapi dari perspektif lingkungan hidup itu harus ada kajiannya dan harus punya backup ataupun kompensasi. Kalau tidak ada kompensasi, ya itu sama saja dengan kemudian kita memperparah kondisi karena yang akan menyerap CO dari atau karbon dari udara itu berkurang itu jumlahnya. Nah, seperti itu. Itu tanggapan saya. Secara umum harus ada studinya dan dalam studi itu harus dituangkan apa kompensasi dari dilakukannya penebangan tersebut. Bukan berarti melakukan penebangan hutan untuk sesuatu yang sifatnya produktif atau bermanfaat bagi penduduk, itu bukannya tidak boleh. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau tidak ada kompensasinya. Seperti itu. Baik, lanjut. Baik, dari Ibu Siti sekarang Pak, PLTS tadi merupakan bagian dari konservasi, namun seperti yang kita tahu PLTS juga membutuhkan ruang yang cukup besar jika ingin mendapatkan banyaknya energi. Berimbang dengan banyak panel yang dipasang, sementara untuk jadi di paparan Bapak disebutkan bahwa upaya yang salah satunya mengurangi penebangan hutan. Lantas apabila ada perusahaan yang membangun PLTS dan malah menebang pohon lebih banyak, apakah tidak berkebalikannya yang terjadi, Pak? Bagaimana upaya dan pendapat Bapak tentang ini? Ya, saya pernah melakukan survei sampai kemudian pembangunan, itu bukan PLTS, pembangkit listrik tenaga mini hidro di sebuah provinsi. Pada waktu itu, area yang, jadi gini, kalau PLTS itu lebih mudah dibandingkan mini hidro. PLTS itu, bahasa gampangnya, di mana matahari bersinar. Selama matahari bersinar,
maka di situ bisa dibangun PLTS. Kalau hidro tidak bisa, dia berhubungan dengan kontur tinggi rendahnya apa namanya satu area. Kalau PLTS posisinya digeser 2 kilometer, energi yang kita dapatkan nggak akan berubah. Tapi kalau mini hidro geser 200 meter, itu potensinya bisa berubah, bisa hilang 30%, 40%, bahkan bisa lebih dari itu. Ini lebih rumit lagi. Itu kami melakukan satu studi, mulai dari survei turun sampai ke turun-turun ke sungai-sungai, ke hutan-hutan gitu. Itu waktu itu didapati bahwa ada area taman nasional, dan taman nasional yang harus atau terpaksa kita ambil sebagian areanya, tidak terlalu besar, karena itu akan dilalui oleh aliran air yang kita coba. Apakah kita akan benturkan dua hal tadi? Di satu sisi energi air yang berdampak kepada pembangunan di daerah tersebut. Yang ini juga kategorinya green, energi hijau, hijau ya. Atau kita pertahankan apa namanya taman nasionalnya itu, area taman nasional. Kita nggak boleh membenturkan keduanya. Dan ini seringkali ada yang salah persepsi seperti itu. Ya, kita membangun ini energi, tetapi kita nebang hutan. Nggak, kita nggak boleh benturkan. Nah, solusinya tadi yang saya sampaikan harus ada kompensasi. Gitu. Kompensasinya kita harus melakukan reboisasi di lahan yang lain. Ini dua-duanya tetap jalan kan? Ada area yang kita pakai, yaitu Taman Nasional. Taman Nasional itu statusnya lebih tinggi daripada hutan lindung, gitu ya. Nggak susah, nggak mudah untuk bisa mendapatkan izinnya ataupun menggunakan area. Tapi masalahnya ini kita memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di satu daerah, gitu kan, dengan membangun pembangkit. Ya berarti harus ada kompensasi. Entah itu melakukan reboisasi atau apapun yang kemudian bisa mengganti. Seperti itu ya. Nah, terkait juga dengan PLTS, kita juga buat hitungan misalnya kalau kita pakai misalnya area itu 1 hektar, berapa energi hijau yang kita dapatkan dibandingkan dengan misalnya pohon yang kita tebang. Nah ini harus ada kalkulasi yang disebut dengan studi apa namanya lingkungan, gitu ya. Kalau yang lebih rumitnya namanya AMDAL. Nah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga sudah harus kita antisipasi. Kita tidak boleh benturkan. Dan dampaknya ya, sebagai sebuah informasi saja, pembangkit mini hidro yang kemudian berhasil dibangun dan berhasil operasional itu mengurangi penggunaan BBM solar. Artinya mengurangi emisi karbon, ya kan? Nah, sama juga seperti ini. Kalau PLTS dibangun, ada pohon ditebang, tapi PLTS itu mengurangi penggunaan BBM solar. Berarti mengurangi emisi karbon. Nah, seperti itu. Nah, memang eh, nanti ada teknik-tekniknya lah bagaimana kita menganalisa, melakukan penghitungan dan lain-lain. Tapi secara umum seperti itu. Masih. Baik, terima kasih Pak Haikal. Kita 3 pertanyaan lagi ya, Pak. Hmm. Ini, Bapak Kus Fajaryanto ini sudah ingin menjadi auditor energi sudah ingin menjadi agen perubahan di perusahaannya sepertinya, Pak. Beliau meminta saran Bapak, bagaimana untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen bahwa audit energi adalah investasi bukan kos atau biaya, gitu. Jadi ada dua cara ya Pak ya. Eh, cara top down, cara top down itu berarti manajemen itu yang harus ikut misalnya seminar-seminar konservasi energi sehingga dia paham. Cara kedua adalah cara bottom up. Cara bottom up itu para calon manajer atau auditor itu membuat semacam presentasi ataupun studi yang kemudian dipaparkan ke manajemen agar mereka paham. Ini loh, kalau kita melakukan penghematan manajemen energi, maka kita akan saving sekian. Kita akan saving sekian banyak. Yang benefitnya tentu kembali untuk perusahaan. Jadi ada dua pendekatan.
top down. Kalau top down ya berarti manajernya yang harus ikut seminar-seminar, nggak harus ikut training auditor, tapi ikut seminar-seminar sehingga paham, terbuka wawasan. Yang kedua adalah bottom up. Bottom up itu maka dari kita yang memberikan literasi kepada mereka dengan melakukan presentasi atau diskusi dan lain-lain. Kalau ya secara ekonomi kita bisa meyakinkan mereka, saya yakin mereka akan ikut. Seringkali yang jadi persoalan adalah tadi sudah disampaikan juga oleh apa namanya Mbak Rima, bahkan di negara UK sendiri, know-how-nya, knowledge-nya itu kurang. Artinya paham nih, tapi bagaimana mendeliver itu ke orang lain, ke manajemen, itu seringkali yang masih terkendala. Nah, hal seperti ini yang nanti diantara juga kita akan pelajari. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bapak Zulfikar, menurut Pak Haikal, seperti apakah relasi transisi green energy, khususnya green building, dengan konsep circular economy? Saya tidak terlalu mendalami circular economy ya, namun kalau sejauh yang saya pahami, kalau green economy atau green building itu ya memang fokus kepada aktivitas yang berdampak secara langsung pada lingkungan, apakah itu penghematan ataupun lainnya lingkungan. Sementara kalau circular economy itu lebih umum, artinya ya bisa jadi di situ ada aktivitas-aktivitas yang tidak ada korelasinya dengan apa namanya green economy, green building. Jadi circular economy itu eh, lebih umum. Oke, baik. Selanjutnya, Selanjutnya ada dari Bapak Septian dari Kabupaten Malang, lebih banyak menanam pohon dan kurangi plastik sampah, apa bisa membantu menyelamatkan bumi, Pak? itu bisa, bisa. Eh, Terutama dua-duanya saya rasa. Dan kalau tidak salah UNDP ya, UNDP Indonesia ini sekarang sedang membuat satu program bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi lebih aktif untuk mengurangi sampah plastik di laut. Karena menurut data mereka itu ada ribuan ton, kalau nggak salah ya, itu sampah plastik yang terbuang di laut yang tidak ada solusinya. Dan ini bisa mengapa? Karena laut itu juga menyerap karbon. Jadi kalau kemudian terlalu banyak plastik, sampah plastik yang namanya berada di permukaan laut itu akan mengurangi kemampuan untuk kemudian menyerap emisi karbon. Jadi jelas mengurangi sampah plastik itu bisa membantu. Baik, lanjut. Selanjutnya, terakhir ini Pak dari Saudara Lori, apakah audit energi merupakan bagian dari manajemen energi ataukah berbeda? Ya betul, audit energi itu adalah bagian dari manajemen energi. Jadi aktivitas manajemen energi itu tidak akan jalan kalau tanpa audit energi. Kenapa? Manage itu kan memanage. Memanage itu artinya melihat kondisi, mengatur orang, mengatur potensi dan segala macam. Tetapi dalam melakukan manajemen energi itu kita harus tahu potret objek yang akan kita manage kan gitu. Kalau kita mau melakukan manajemen energi di gedung, kita harus punya potretnya kan. Agar strategi manajemen energinya tepat, kita harus punya potret kondisi energi di situ. Nah, siapa yang memotret? Yang memotret adalah auditor energi. Baik, sudah terakhir pertanyaan dari Saudara Lori. Kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak dan Ibu, dengan tema kita manajemen dan audit energi dalam upaya mendukung tercapainya net zero carbon Indonesia. Terima kasih Pak Haikal dan Ibu Rima atas sharing-nya dan membangun awareness kita kepada para peserta juga yang hadir hari ini. Selama acara hari ini kita telah mendalami pentingnya manajemen dan audit energi secara efisien, bukan hanya untuk berkelanjutan lingkungan, tetapi juga untuk kemakmuran bangsa kita ya Pak, terutama Indonesia di tahun 2060 itu targetnya. Wawasan yang dibagikan oleh para pembicara yang terhormat telah memberikan cahaya terang, tantangan yang kita hadapi dan peluang yang ada di depan dalam perjalanan kita menuju masa depan ya Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan Bapak Rika serta Ibu Rima dan penyelenggara ISU Corp serta Rima Ginanjar Arsitek yang telah berkontribusi
terhadap kesuksesan acara ini dan dedikasi serta komitmennya untuk mengatasi isu-isu penting dalam manajemen energi yang berkelanjutan sungguh luar biasa. Saya juga senang untuk mengumumkan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengikuti training kita selanjutnya di tanggal 15 sampai dengan 17 secara hybrid di Menara 165 untuk menjadi agen perubahan dalam bidang audit energi dalam berbagai sektor industri. Untuk segera mengambil langkah ini dengan menawarkan insentif khusus dengan mendapatkan potongan harga sebesar 500.000. Jika Bapak dan Ibu bersemangat untuk membuat perubahan dan ingin menjadi bagian dari inisiatif audit energi, jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tertera dalam layar. Dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi di kontak yang tertera pada layar, bisa di-screenshot dulu Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup, kita bisa ini dulu open kamera untuk kita dokumentasikan ya Bapak dan Ibu. Saya hitung 165 ya. Bisa dibantu dengan hostnya, bisa di screenshot ya untuk dokumentasi kita. 165. Lanjut, 165. 165. 165. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Bersama-sama mari kita terus bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu, dan mari kita memulai perjalanan menuju net zero carbon Indonesia dengan semangat dan determinasi yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haikal, Ibu Waalaikumsalam. Rima, Makasih dan sama-sama Mbak Bapak Novia. Ibu yang telah hadir Iya. di Zoom meeting. Assalamualaikum. Saya izin.